Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel bersama Trik UMPTKIN. Halo guys, hari ini kita akan balik lagi membahas prediksi materi yang akan keluar dalam UMPTKIN tahun 2022. Kemarin kita udah bahas sekitar 3 part ya guys. Ada yang verbal, kuantitatif, dan bahasa Arab. Sekarang kita akan bahas bagian keagamaan. Nah, sebelum itu, kalian harus tahu dulu nih, apa aja sih yang bakal keluar dalam UMPTKIN? Yang keluar dalam UMPTKIN ada beberapa bagian, yaitu TKD, keagamaan, kebahasaan, dan kebidangan. Kebidangan yaitu sosum atau saintek. Tergantung kamu nanti pilihnya yang mana. Oh ya guys, tahu nggak? Soal keagamaan adalah soal yang paling banyak jumlahnya dalam UMPTKIN. Oleh karena itu, kalian harus paham banget materi ini, karena ini akan mendominasi soal lainnya. Kalau kamu mempelajari materi keagamaan dengan baik, tentu skor yang kamu dapatkan akan banyak, karena soal keagamaan banyak keluar ya guys. Oh ya, sebelum lanjut, jangan lupa sediakan dulu buku sama pena ya guys, karena nanti akan banyak materi-materi penting yang mesti kamu catat. Oke guys, sekarang kita langsung aja ke materinya ya, jangan di-skip. Yang pertama ada ilmu tauhid. Kata tauhid berasal dari bahasa Arab wahada yuwahidu yang secara etimologis berarti keesaan, sehingga istilah mentauhidkan berarti mengesakan. Syekh Muhammad Habduh mengatakan bahwa tauhid ialah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap padanya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan daripadanya. Juga membahas tentang Rasul-Rasul Allah, meyakini kerasulan mereka, dan apa yang boleh dihubungkan atau dinisbatkan kepada mereka, dan apa yang terlarang menghubungkan kepada mereka. Yang kedua, akhlak terpuji. Akhlak terpuji ialah sikap atau perilaku baik dari segi ucapan ataupun perbuatan yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan norma-norma aturan yang berlaku. Yang ketiga, akhlak tercela. Akhlak tercela ialah sikap atau perilaku baik dari segi ucapan ataupun perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan norma-norma aturan yang berlaku. 4. Asmaul Husna. Secara bahasa, Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari asma yaitu nama-nama dan husna yaitu baik, bagus dan indah. Secara istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan bagus. Selanjutnya kita masuk ke bagian SKI. 1. Peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam datang. Pada permulaannya, bangsa Arab Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah. Hanif artinya benar dan lurus. Karena itu, sejak dulu, ajaran tauhid sudah mengakar di hati masyarakat Arab. Pembauran dan pergaulan dengan bangsa lain mempengaruhi kepercayaan mereka. Tetapi, seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mengalami perubahan, penambahan, dan pengurangan yang dilakukan oleh para pengikutnya yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, muncul berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi penyembah berhala yang dibawa oleh Amru bin Lu'ay al-Khuzai. 2. Dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Mula-mula, Rasulullah SAW mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembunyi kepada sanak keluarganya. Sedikit demi sedikit, jangkauan dakwahnya diperluas hingga ke kerabat dan tetangganya. Kemudian, setelah turun perintah Allah, maka Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada masyarakat Mekah secara luas dan terang-terangan. Banyak penduduk Mekah yang menentang dan memusuhi dakwah Rasulullah SAW pada masa-masa awal. Ada banyak alasan dan motif yang mendasari mengapa mereka tidak menerima Islam, mulai masalah teologi, kedudukan sosial, pengaruh hingga masalah ekonomi. Mereka khawatir jika masuk Islam,
maka apa yang mereka miliki itu akan lenyap. Mereka juga menunjukkan permusuhan yang nyata pada masa-masa awal Islam. Yang ketiga, dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah. Hijrah yang berarti perpindahan dianggap sebagai suatu ibadah dengan nilai pahala yang tinggi. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kemuliaan ibadah ini dan menjanjikan ganjaran yang berlipat ganda kepada mereka yang berhijrah. Setelah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah belum mendapat hasil yang memuaskan, maka Muhammad SAW menyuruh 200 pengikutnya untuk menghindari kekejaman Quraisy dan pergi diam-diam ke Madinah. Beliau sendiri pergi menyusul dan tiba di sana pada tanggal 24 September 622 Masehi. Hal ini terkenal dengan sebutan hijrah, bukan sepenuhnya sebuah pelarian, tetapi merupakan rencana perpindahan yang telah dipertimbangkan secara seksama sekitar 2 tahun sebelumnya. 17 tahun kemudian, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan saat terjadinya peristiwa hijrah sebagai awal tahun Islam, yaitu tahun Qamariyah yang dimulai 16 Juli. Hijrah yang mengakhiri periode Mekah dan mengawali periode Madinah merupakan titik balik kehidupan Nabi. Ketika meninggalkan kota Mekah dan tempat kelahirannya, penduduk Mekah, khususnya bangsa Quraisy, menghina dan menyepelekannya. Namun, ia berhasil kembali ke kota itu sebagai seorang pemimpin yang dihormati. 3. Perkembangan Islam masa Khulafa Rasyidin. Secara bahasa, Khulafa Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti, sedangkan rasyidin artinya mendapat petunjuk. Arti bebasnya adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau pimpinan yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Khalifah Rasyidin merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Wafatnya Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama maupun negara menyisakan persoalan pelik. Nabi tidak meninggalkan wasiat kepada seorang pun sebagai penerusnya. Akibatnya, para sahabat mempermasalahkan dan saling berusaha untuk mengajukan calon pilihan dari kelompoknya. Dan diperolehlah 3 calon penerus Nabi dari kelompok yang berbeda, yaitu Ali bin Abi Thalib dari Ahlul Bait, Sa'ad bin Ubadah dari kelompok Ansar, Abu Bakar As-Siddiq dari kelompok Muhajirin. Namun, perselisihan ini mengakibatkan tertundanya pemakaman Rasulullah SAW, dan akhirnya Abu Bakar As-Siddiqlah yang terpilih dan dibaiat sebagai penerus Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah atau penerus Nabi di balai pertemuan Bani Saidah. Yang keempat, gerakan pembaharuan Islam. Gerakan pembaharuan dalam Islam yang oleh beberapa pakar disebut juga gerakan modernisasi atau gerakan reformasi Islam adalah gerakan yang dilakukan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tantangan dunia baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan pembaharuan itu, para pemimpin Islam berharap agar umat Islam terbebas dari ketinggalan, bahkan dapat mencapai kemajuan yang setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan kata lain, istilah modernisasi berarti sebuah bentuk perubahan tatanan dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik, dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Oke guys, itulah prediksi soal atau materi yang akan keluar dalam UMPTKIN. Namun, yang kami jelaskan ini hanyalah ringkasan saja ya, karena tentu kisi-kisinya sangat banyak. Oleh karena itu, bagi kamu yang ingin mempelajari kisi-kisinya secara lengkap, kami merekomendasikan untuk belajar ke e-book sukses UMPTKIN tahun 2022 ini. E-book UMPTKIN adalah buku elektronik berbentuk PDF yang berisi materi, soal, pembahasan, serta bonus-bonus lainnya
yang digunakan untuk persiapan mengikuti tes UMPTKIN. E-book ini terdiri dari 3 tipe. Yang pertama, e-book dasar. Fasilitasnya, yang pertama, ringkasan materi UMPTKIN, latihan soal dan pembahasan UMPTKIN, bonus soal UMPTKIN tahun 2019. Yang kedua, e-book premium. Fasilitasnya, yang pertama, materi UMPTKIN lengkap terdiri dari 424 halaman. 2. Latihan soal dan pembahasan 306 nomor. 3. Bonus kosakata populer untuk sinonim, antonim, bahasa Arab, bahasa Inggris. 4. Bonus tryout 1, 2, 3, 4. 5. Bonus soal UMPTKIN tahun 2019. Yang terakhir adalah e-book Mega Premium. Ini adalah e-book yang paling lengkap ya guys. Fasilitasnya, yang pertama, materi UMPTKIN lengkap terdiri dari 424 halaman. 2. Latihan soal dan pembahasan 306 nomor. 3. Bonus prediksi soal UMPTKIN dan pembahasan. 4. Bonus kosakata populer untuk sinonim, antonim, bahasa Arab, bahasa Inggris. 5. Bonus tryout 1, 2, 3, 4 dan premium. 6. Simulasi UMPTKIN berhadiah uang tunai. 7. Bonus soal UMPTKIN 2019. 8. Bingkisan menarik dari trik UMPTKIN. E-book ini lengkap banget ya guys. Selain lengkap, e-book ini juga terjangkau dan berkualitas ya. Terbukti meluluskan banyak siswa ke kampus impian. Bahkan dalam waktu 2 minggu belajar loh guys. Yang pengen lolos UMPTKIN bisa order ya, hubungi nomor berikut. Oke guys, sekian dulu materi kita hari ini. Dan buat kamu yang pengen berlatih sebelum mengikuti UMPTKIN, bisa banget nih ikutin tryout gratis UMPTKIN ini. Ada 10 keuntungan yang bisa kamu dapatkan saat mengikuti tryout ini. Oh iya, tryout ini 100% gratis ya guys. Tidak dipungut biaya sedikit pun. Oke guys, thanks for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.